Bab 771. Berburu. Keluarga Feng yang telah diserang sebelumnya, merasakan aura panas kedua kepala rumah itu dan berlutut di tanah menggigil. Dia terpaksa menceritakan bagaimana Eric Qin dan yang lainnya membobol sekte King Yun wilayah rahasia. Dia juga menceritakan adegan di mana Eric Qin menyebut dirinya Haf Chao. Haf Chao. Kepala rumah keluarga Feng menunjukkan ekspresi terkejut di wajahnya dan menoleh ke samping. Kak Chao, apakah ada orang ini di keluargamu? Ada, tapi ini sama sekali tidak mungkin. Keluarga Chao tidak akan bergaul dengan Eric Qin. Kepala rumah mengerutkan kening ketika mendengar narasi lelaki tua itu dan menggelengkan kepalanya. Di mana Haf Chao sekarang? Kepala rumah keluarga Feng bertanya. Dia memasuki wilayah rahasia bulan lalu dan belum kembali. Kepala rumah berkata dengan dingin, tapi itu pasti diatur oleh Eric Qin yang menyamar sebagai keluarga Chao. Ada kemungkinan juga bahwa Haf Chao dan Eric Qin berada dalam kelompok yang sama. Ini bukan pertama kalinya keluarga Chao memihak dua sisi. Seorang lelaki tua di samping berkata, "Ketua rumah Feng, apa yang kamu maksud dengan itu? Apakah kalian keluarga Feng juga tidak bersalah atas kejadian 80 tahun yang lalu?" Wajah kepala rumah tenggelam, menatap seorang lelaki tua berbaju putih di samping kepala rumah keluarga Feng. Dia berdiri tiba-tiba, napasnya membengkak dan dingin. "Muridmu itu yang menyebabkan putraku dihancurkan oleh Eric Qin. Sekarang kamu benar-benar berniat menggunakan masalah ini untuk menjebak keluarga Chao-ku. Bagaimanapun juga itu adalah pilihan terakhir, siapa yang tahu apa yang terjadi dengan Haf Chao." Tidak mau menunjukkan kelemahan, orang tua keluarga Feng menanggapi dengan mencibir. "Katakan dengan jelas." Kepala rumah sangat marah. Dengan keras, meja batu di lobi langsung meledak. "Cukup, mari kita berhenti berdebat tentang hal-hal lama, keluarga Zhao sudah tiada." Kepala rumah keluarga Feng sakit kepala dan berdiri untuk menghalangi keduanya. "Hal terpenting bagi kita sekarang adalah menangkap Eric Qin." Kepala rumah keluarga Feng memandang keduanya dan berkata, "Meskipun 500 mil laut di sekitar sini telah kami kawal, tapi sejauh ini, tidak ada jejak yang ditemukan. Aku mendengar bahwa dia lari bersama seorang wanita. Mungkinkah mereka melarikan diri?" Keluarga Chao, seorang imam Taoisme. "Orang-orangku mengatakan bahwa Eric Qin dan wanita itu hanyalah berita palsu. Siapa yang tahu jika mereka memiliki cara lain?" Ada banyak diskusi, tetapi tidak ada kesimpulan. "Kak Feng, apakah sekte Wen Dao sudah pergi ke sana?" "Seseorang telah dikirim, tetapi dia belum kembali," kata kepala rumah keluarga Feng. Saat berbicara, seorang pejuang bergegas masuk. "Kepala rumah, ada kabar dari sekte Wen Dao. Bagaimana? Apakah Eric Qin kabur?" Hasil investigasi yang diberikan oleh orang-orang Pudao adalah mereka masih berada di daerah ini. Mereka tidak pernah salah, Eric Qin pasti bersembunyi di suatu tempat. Kepala rumah mendengus dingin. Dia berdiri tiba-tiba, matanya menyapu kerumunan dengan ganas. "Kirim semua orang yang bisa dikirim keluarga Chao. Dengan begitu banyak orang di keluarga kita, bahkan seekor burung pun tidak bisa terbang tanpa sepengetahuan kita. Kita lihat berapa lama mereka bisa bersembunyi. Ya, Eric Qin ini terlalu mengancam keluarga kita. Kali ini semua orang harus bekerja lebih keras, dan kita bertiga bergiliran. Kita harus membunuh Eric Qin," kata kepala rumah keluarga Feng. "Berani memprovokasi keluarga kita, orang ini harus mati." Mata kepala rumah keluarga Feng juga bersinar dengan keinginan membunuh. Kedua kepala rumah bersumpah akan membunuh Eric Qin secara pribadi di depan putra mereka. Seminggu berlalu dengan cepat. Habis. Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan tidak menuangkan anggur ke Eric Qin lagi. "Kamu tidak perlu minum lagi. Tidak ada lagi racun pil mujarab di tubuhmu.
Sayang sekali, kata Eric Kin. Apakah kamu masih kecanduan? Orang tua itu menatap Eric Kin dengan terkejut, lalu berbalik dan pergi. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang yang sangat suka menyiksa dirinya sendiri. Eric Kin menjilat sudut mulutnya, dan dia bahkan bernostalgia, meski araknya terasa pahit, ternyata efektif. Tetapi Eric Kin juga tahu bahwa benda ini mungkin sangat berharga, dan lelaki tua itu dan dia bukan kerabat, jadi tidak mungkin untuk menyediakannya secara gratis. Sekarang setelah kekuatannya pulih, beberapa hal harus dilakukan. Selanjutnya, Eric Kin memanggil si Brewok dan Yezun. Eric Kin, apa yang kamu ingin kami lakukan di malam hari? Mereka bertiga duduk di kamar, Yezun sedikit penasaran. Eric Kin tersenyum tipis, membalik energi campuran latihan, dan langsung membuka ruang penyimpanannya. Meridiannya terhalang dan dia tidak dapat menggunakan Reiki. Energi campuran latihan adalah satu-satunya metode pertapa abadi yang dapat dia gunakan. Tiba-tiba, beberapa harta muncul di ruangan itu, memancarkan kecemerlangan. Yezun dan si Brewok sama-sama tercengang. Ini adalah harta karun yang diperoleh Eric Kin ketika Sekte Qingyun dan He Feng bertarung satu sama lain. Ini cincin di lengan keluarga Cao Putra Suci yang patah. Eric Kin menunjuk ke cincin penyimpanan dan berkata, dan ini busur hitam keluarga Cao, yang lainnya adalah cincin penyimpanan Sekte Huo Fen, dan harta karun layang-layang kertas keluarga Feng yang kurobek menjadi dua. Sekarang ruang penyimpanan dapat dibuka, kita harus membaginya. Eric Kin, ini semua milikmu. Jika kita menginginkannya, apakah kita masih manusia? Yezun dan si Brewok saling memandang dan menggelengkan kepala. Apakah itu sesuai dengan aturan dunia seni bela diri atau dalam arti nalar, mereka tidak pernah menginginkannya, dan semua itu milik Eric Kin. Tapi Eric Kin menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu dengarkan aku. Kali ini kita menyinggung keluarga Feng dan memalsukan perselisihan. Mulai sekarang, selama kita masih di dunia seni bela diri, bertarung satu sama lain sangat diperlukan. Kamu hanya bisa lebih baik jika kamu meningkatkan diri sendiri, dan dengan begitu kamu dapat membantuku. Benar. Dalam perjalanan ke Sekte Qingyun kali ini, Vinola Su dan gadis suci sama-sama mendapatkan harta karun kuil bagian dalam, dan Eric Kin juga mendapatkan barang-barang putra suci tersebut, hanya Yezun dan si Brewok yang tidak mendapatkan banyak. Yezun mengerutkan kening, kata-kata Eric Kin masuk akal. Dari kejadian ini, dia tidak banyak membantu. Aku mengerti, aku tidak akan menjadi bebanmu. Si Brewok mengangguk dengan sungguh-sungguh. Pertama-tama, ambil apa yang kamu butuhkan, lalu bagi sisanya. Lagi pula, bahkan jika kamu bertarung di masa depan, kamu adalah yang paling penting. Yezun menambahkan, ya. Eric Kin tersenyum, dan setelah berbicara dengan keduanya, dia membuka cincin penyimpanan keluarga Cao Putra Suci. Kali ini, tiba-tiba seluruh ruangan dipenuhi dengan aura yang sangat kuat. Orang tua di ruangan lain merasakan kecemerlangan dan tidak bisa menahan untuk menelan ludah. Anak-anak sialan ini sangat berani, katanya dengan emosi. Eric Kin sedikit bersemangat. Perjalanan ke Sekte Qingyun kali ini bisa digambarkan sebagai satu nyawa dengan 9 kemungkinan kematian, namun keuntungannya juga banyak. Perlu diketahui, baik keluarga Cao Putra Suci maupun Sekte Huo Fen Sao Zong adalah ahli waris Tian Jiao di keluarganya masing-masing. Banyak sekali barang di gudang tersebut, apalagi harta karun yang didapat oleh Sekte Qingyun. Pertama-tama bahan pemurnian alat itu milik aku, tidak masalah kan? Eric Kin bertanya. Yezun menggelengkan kepala. Mereka berdua tidak mengerti pemurnian alat, jadi tentu saja itu tidak berguna bagi mereka. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.